Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, and Honorable One, Mr. Supardi, as our lecturer of editing theory and practice, and all my beloved friends. So we are from Group 6, and we are today for present to you about the reaching the non-specialist. Coba ke bawah deh. In this group, there are three. Elsa Marcelina, Fatia, and Zahra, and they are the list material that we are going to be discussed. There are 12 material related to the reaching the non-specialist. And for the introduction will be delivered by Fatia. Okay, thank you, Ara. So for the introduction, next slide, sir. Oke, jika hasil penelitian ingin membuahkan hasil, maka hasil tersebut harus disebarluaskan keluar komunitas spesialis. Mereka harus menjangkau orang-orang yang akan menggunakannya, dan mereka harus menjangkau lebih banyak masyarakat umum yang menjadi sandaran niat baik penanganan penelitian. Berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang seperti itu bisa jadi lebih sulit daripada melakukan penyuntingan untuk spesialis. Bagi non-spesialis, hasil penelitian harus diterjemahkan ke dalam bahasa, seringkali bahasa sehari-hari yang dapat mereka pahami. Editor mungkin harus bertindak sebagai penerjemah, bekerja sama dengan penulis. Seringkali editor juga harus menulis. Next slide. Oke, selanjutnya planning to reach the non-specialist. Pada dasarnya, dalam menjangkau non-specialist, jarang sekali kita bisa menjelaskan seluruh rincian laporan penelitian kepada orang yang bukan spesialis di bidang tersebut. Tidak peduli apakah subjeknya adalah pertanian, aquakultur, kesehatan, ekonomi, teknik mesin, atau penerbitan. Para ahli di setiap bidang mempunyai bahasanya masing-masing. Mereka menggunakan istilah-istilah teknis. Mereka menangani proses yang kompleks. Mereka bekerja dengan ide-ide abstrak. Mereka memerlukan kosakata khusus untuk berkomunikasi dengan jelas satu sama lain. Dan mereka perlu melaporkan secara rinci sehingga spesialis lain dapat mengikutinya. Non-spesialis tidak dapat memahami banyak tulisan khusus tersebut dan hanya sedikit yang mau memahaminya jika mereka mampu. Seperti pada poin pertama, all the facts they need to know if they are to get the benefits of research. Terus poin yang kedua, why it is important that they know these facts and how they can benefit from that knowledge. Next slide. Oke, selanjutnya dalam menyiapkan materi untuk spesialis, penulis, dan editor harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Yang pertama, what is the exact message to be communicated? Langkah pertama dalam komunikasi yang jelas adalah mengetahui dengan tepat apa yang ingin dikomunikasikan. Yang kedua adalah mengingatnya. Contohnya dapat diungkapkan dalam satu kalimat tertentu, misalnya, we are telling mothers how to cook vegetables so as to get the most food value. Or we are telling farmers the best way to train oxen. Or we are recommending a new treatment for dysentery to healthcare administrators. Yang kedua, who exactly are the intended readers? Sebuah publikasi untuk satu kelompok pembaca mungkin tidak cocok untuk kelompok pembaca lainnya. Sulit untuk menjangkau semua jenis spesialis dengan satu publikasi. Pamflet untuk guru ilmu pengetahuan dalam negeri harus ditulis berbeda dengan pamflet yang ditujukan kepada ibu rumah tangga dan berbeda lagi dengan pamflet yang ditujukan kepada pembuat kebijakan di bidang gizi. Yang ketiga, how much do these readers know already? Berbahaya jika berasumsi bahwa pembaca yang dituju mengetahui suatu fakta hanya karena penulisnya atau editornya mengetahuinya. Salah satu kemungkinan pembaca tidak melakukannya. Editor yang baik mencari tahu apa yang diketahui pembacanya. Contohnya, sebuah poster bertuliskan kepada para Asian farmers, dry your rice in the sun. Para petani sudah mengetahui hal itu. Mereka telah melakukan hal itu sepanjang hidup mereka, begitu pula orang tua dan kakek nenek mereka. Yang keempat, is this giving the readers all the information they need? Apakah setiap langkah dalam suatu proses telah dijelaskan? Apakah latar belakang yang diberikan cukup untuk meyakinkan pembaca agar memberikan tanggapan sesuai keinginan penulis? Yang kelima, is this giving the readers more information than they really need? Terlalu banyak informasi menghentikan minat, terlalu sedikit informasi seperti telah kita lihat menghambat komunikasi. Editor dan penulis harus memberikan jumlah informasi yang tepat,
Cukup untuk menarik minat, memberikan instruksi, atau meyakinkan pembaca, bukan untuk menghasilkan hati atau menolak mereka. Yang keenam, is this giving readers more information than they can absorb easily at one time? Jika kita memberi terlalu banyak informasi sekaligus, itu bisa sulit untuk dimengerti. Namun, jika informasi diberikan dalam porsi kecil, lebih mudah untuk dimengerti dan diingat. Yang ketujuh, is this publication actively trying to interest its intended readers? Ketika kita mempublikasikan informasi atau nasihat, kita seharusnya tidak mengharapkan bahwa orang akan otomatis membacanya atau mengikuti nasihat tersebut. Sebaliknya, publikasi yang efektif harus memiliki tampilan yang menarik dan bisa mengubah minat pembaca. Yang kedelapan, is the information in a form the intended readers will understand. Editor harus yakin bahwa kata-katanya tepat bagi pembaca, bukan hanya kata-katanya saja, namun gambarnya pun harus dapat dimengerti. Dan yang terakhir, how can the answer to all these questions be tested? Pengujian dapat dilakukan oleh editor, menanyakan apakah komunikasi tersebut efektif. Perencanaan publikasi yang efektif bagi non-spesialis melibatkan 3 proses. Yang pertama itu ada riset, yang kedua ada pengujian, dan yang ketiga ada pengeditan yang cermat. Next slide. Oke, selanjutnya itu how can the non-specialist understand? Tidak pernah mudah untuk menjelaskan dengan bahasa sederhana permasalahan dan jawaban penelitian yang kompleks. Beberapa spesialis melakukannya dengan baik. Mereka telah belajar bagaimana mendeskripsikan dengan contoh-contoh yang dapat dimengerti dan dengan kata-kata yang sederhana. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik minat mereka dan apa yang telah mereka pelajari tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Next slide. Oke, selanjutnya ini ada 7 teknik yang akan membantu pemahaman non-spesialis. Yang pertama itu ada make words work, yang kedua ada define terms, yang ketiga ada use examples, yang keempat ada explain statistics, yang kelima use illustrations, yang keenam write about people, dan yang terakhir use quotations. Next slide. Selanjutnya ada capturing the reader's interest. Publikasi harus bersaing untuk mendapatkan perhatian pembaca yang dituju. Penulis dan editor bisa menjadi begitu sibuk dengan pentingnya suatu topik sehingga mereka melupakan fakta sederhana ini. Mereka lupa bahwa setiap pembaca yang ingin mereka jangkau mempunyai hal lain yang harus dilakukan. Kebanyakan orang saat ini menerima lebih banyak bahan cetakan daripada waktu yang mereka punya untuk membaca. Akibatnya setiap teks harus berebut perhatian. Next slide. Selanjutnya ada reader's tension. Editor tahu bahwa kesan pertama pembaca adalah yang paling penting. Jika sebuah teks tidak langsung menarik, pembaca cenderung beralih ke hal lain. Nah, perhatian-perhatian ini dapat ditangkap melalui desain yang menarik atau tidak biasa, ilustrasi yang kuat dan menarik, judul yang menarik, paragraf pembuka yang efektif. Next. Selanjutnya ada beberapa pedoman yang terbukti untuk menarik perhatian pembaca. Yang pertama itu ada show benefits. Jelaskan sekaligus bagaimana pembaca dapat memperoleh manfaat dari membaca teks tersebut. Yang kedua, appeal to curiosity. Kebanyakan orang ingin tahu tentang orang lain. Banyak yang penasaran dengan dunia di sekitar mereka. Banyak orang senang memecahkan masalah. Pembaca umumnya lebih tertarik pada fakta, orang, atau peristiwa. Yang ketiga, use the opening. Mereka berhak mendapatkan banyak waktu dan usaha dari penulis dan editor. Jika gagal menarik, pembaca mungkin kalah dalam persaingan. Setiap naskah tidak harus dimulai dengan cara yang sama. Terus yang keempat, cut quick starts. Pembukaan yang bagus sulit untuk ditulis. Penulis yang terburu-buru terkadang melakukan permulaan yang rutin dan jarang menarik pembaca yang tidak berkomitmen. Yang terakhir, check the facts. Dalam upaya menarik pembaca, ada kemungkinan untuk memutarbalikkan pesan atau membesar-besarkannya. Next slide. Selanjutnya, capturing attention with title. Di sebagian besar publikasi, editor mencoba menarik perhatian pembaca dengan mencetak beberapa kata dalam tipe tampilan, yaitu tipe yang lebih besar dari teks biasa. Jenis yang lebih besar ini mungkin muncul di sampul buku atau buku.
dapat digunakan untuk judul artikel di jurnal atau bab di buku. Itu mungkin pesan utama dari pamflet atau iklan. Itu mungkin judul artikel di dalam buletin. Dalam setiap kasus, jenis huruf yang lebih besar dengan sendirinya belum tentu menarik perhatian pembaca. Next slide. Oke, selanjutnya ada beberapa peraturan jika judul tersebut menarik perhatian pembaca. Yang pertama, avoid the general. Yang kedua, inform. Contohnya itu misalnya untuk judul non-spesialis bisa bersifat informatif, yaitu Water Project Benefits Quarter Million People. Selanjutnya, jika ingin lebih efektif menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh pembaca, mungkin dengan bantuan subjudul seperti putting your best foot forward preparing TypeScript that will be accepted readily and published fast. Terus yang ketiga, use imagination. Contohnya itu seperti pada judul artikel untuk penggunaan daging sapi diawetkan dalam makanan tradisional itu beef the Pakistani diet. Terus untuk artikel tentang pembangkit biogas yang menggunakan kotoran untuk menghasilkan gas metana, yaitu why not use coal to light your house. Next slide. Oke, selanjutnya ini ada langkah-langkah dalam menulis judul yang efektif untuk buku, booklet, pamflet, map, artikel, majalah, dan buletin, serta jenis publikasi lainnya untuk non-spesialis. Yang pertama, read the text truly and make sure you understand it. Yang kedua, search for the most important idea. Yang ketiga, state the principal message in one short sentence. Yang keempat, ask. Yang kelima, get a very ready in titles. Yang keenam, continue revising. Yang ketujuh, titles belum with verbs. Yang kedelapan, check that the title is correct. Yang kesembilan, be sure the meaning is clear. Yang kesepuluh, look for wording that is clear but unusual. Yang ke-11, make sure the heading has the same feeling or flavor as the story. Yang ke-12, think how the title will look. Yang ke-13, be prepared to work hard on every title. Next slide. Okay, that's all from me. The next material will be delivered by Elsa. Okay, the next material is newsletter. Newsletter adalah bentuk publikasi berkala yang dikirimkan melalui email atau diterbitkan secara online. Ini berisi berbagai informasi, berita, artikel, atau konten lain yang relevan dengan minat atau kebutuhan pembacanya. Newsletter digunakan untuk komunikasi, promosi, edukasi, atau berbagai informasi dengan audiens. Dan di sini ada sebuah cerita fiktif yang menggambarkan peran editor bijak bernama Emma dalam menciptakan newsletter yang sukses di kerajaan komunikasi. Pada suatu ketika di negeri kerajaan komunikasi ada seorang editor bijak bernama Emma. Emma ditugaskan membuat newsletter untuk kerajaan yang berisi informasi berharga dan cerita menawan. Emma tahu bahwa perencanaan atau planning adalah kunci kesuksesan, jadi dia memulai dengan menentukan maksud dan tujuan newsletter tersebut. Dia ingin memberikan informasi dan melibatkan warga kerajaan, jadi dia dengan cermat mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, Emma mengumpulkan tim penulis dan desainer berbakat untuk membantu menghidupkan newsletter tersebut. Mereka melakukan brainstorming dan membuat rencana editorial, memastikan bahwa setiap artikel unik dan disesuaikan dengan preferensi pembaca. Saat mereka mulai mengedit artikel, Emma menekankan pentingnya memperlakukan setiap artikel secara berbeda. Beberapa artikel lebih penting dan menarik dibandingkan artikel lainnya. Jadi dia memastikan untuk memberikan perhatian yang layak mereka didapat. Emma mengatur konten dengan cara yang logis dan koheren, menarik perhatian pembaca dengan judul yang menarik. Emma juga memahami kekuatan wawancara dan menciptakan konten yang menarik.
Dia melakukan penelitian menyeluruh, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pikiran dan mendengarkan narasumber dengan penuh perhatian. Meskipun wawancara melalui surat atau telepon kadang-kadang digunakan, Emma tahu bahwa wawancara tatap muka umumnya lebih efektif dalam menangkap esensi sebenarnya dari cerita tersebut. Sepanjang proses, Emma terus memperhatikan anggaran dan rencana distribusi. Dia ingin memastikan bahwa newsletter menjangkau sebanyak mungkin masyarakat. Jika dia dengan cermat mempertimbangkan saluran distribusi terbaik. Setelah terbitan pertama newsletternya selesai, Emma dengan sabar menunggu masukan dari warga kerajaan. Ia ingin mengukur keberhasilan newsletter ini dan melakukan perbaikan dan terbitan mendatang. Ia mendorong pembaca untuk memberikan pemikiran dan sarannya, menciptakan ruang untuk dialog terbuka dan perbaikan berkelanjut. Oleh karena itu, newsletter ini menjadi sumber informasi dan inspirasi tercinta bagi warga kerajaan komunikasi, perencanaan yang cermat, perhatian terhadap detail, dan dedikasi Emma dalam menciptakan kepribadian unik untuk newsletter tersebut. Pesan moral di dongeng ini adalah bahwa dengan perencanaan yang tepat, penyuntingan yang cermat, dan fokus untuk melibatkan audiens, newsletter dapat menjadikan alat yang ampuh untuk komunikasi dan koneksi. Next, newsletter are published for two purposes. Yang pertama itu convey information to readers. Dan yang kedua itu to promote the public image of the publishing organization. Tujuan dari newsletter adalah untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan mempromosikan citra publik dari organisasi yang menerbitkannya. Di sini ada planning newsletter. Planning newsletter involves several case steps and consideration. Here are some important points to keep in mind. Berikut adalah penjelasan mengenai 7 tahap perencanaan newsletter. Yang pertama itu make an editorial plan. Membuat rencana editorial adalah langkah awal dalam menyusun newsletter. Ini mencakup penulisan pernyataan yang menjelaskan tujuan, target pembaca, bahasa yang digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas isinya. Hal ini membantu memberikan panduan dan arah dalam proses penyusunan newsletter. Yang kedua itu make sure the plan is understood and accepted. Langkah kedua adalah memastikan rencana editorial dipahami dan disetujui oleh semua pihak terkait, seperti manajer departemen, dan kepala institusi. Hal ini penting untuk memastikan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan newsletter. Yang ketiga itu make a budget plan. Langkah ketiga adalah membuat rencana anggaran untuk newsletter yang mencakup biaya editorial, desain, fotografi, pencetakan distribusi, pemeliharaan daftar penerima, dan evaluasi. Merencanakan anggaran untuk beberapa tahun ke depan membantu dalam mengelola keuangan secara efektif. Yang keempat itu redefine the role of the editor. Langkah keempat adalah menentukan peran dan tanggung jawab editor newsletter. Editor perlu mendapatkan dukungan dari manajer departemen dan kepala institusi. Jika memungkinkan, editor juga dapat mempekerjakan penulis staf yang mendukung dalam menjalankan kebijakan editorial. Yang kelima itu prepare a distribution plan. Langkah kelima adalah mempersiapkan rencana distribusi newsletter. Ini mencakup menentukan siapa yang akan menerima newsletter dan bagaimana mereka akan didistribusikan. Dalam hal ini membuat daftar penerima secara sistematis dan mempertimbangkan pengiriman ke media publik sebagai bagian dari program hubungan masyarakat. Yang keenam itu desain newsletter. Langkah keenam adalah merencanakan newsletter, di mana seorang editor memiliki 4 posisi. Posisi yang pertama itu use the designer to create standard. Format menggunakan desainer untuk membuat format standar. Seorang desainer
membantu dalam menciptakan format standar yang dapat diikuti oleh editor. Editor dapat berkonsultasi dengan desainer sesuai kebutuhannya. Dan opsi yang kedua itu use a designer to establish a standard format that the editor can follow. Menggunakan desainer untuk membuat format dan editor menerapkannya. Desainer menciptakan desain buletin yang sesuai dengan citra dan tujuan organisasi, dan editor mengimplementasikannya dalam setiap edisi newsletter. Opsi yang keempat is a designer to develop a standard format the editor can follow after the first issue. Gunakan seorang desainer untuk mengembangkan format standar yang dapat diikuti oleh editor setelah terbitan pertama. Desainer membantu dalam menciptakan format standar yang diikuti oleh editor dengan konsultasi sekali. Dan yang terakhir, use no designer. The editor creates the design and applies it. Tidak menggunakan desainer, editor sendiri menciptakan desain newsletter. Ini memerlukan keterampilan desain editor yang memadai. Dan penting untuk merencanakan desainer newsletter sejak awal, mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pembaca. Desain yang menarik dan profesional dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas newsletter. Dan yang terakhir ini, plan to measure the newsletter success from the beginning. Langkah ketujuh adalah merencanakan dari awal untuk mengukur keberhasilan buletin dengan survei pembaca, sertakan perangkat umpan balik dalam newsletter, beri ruang iklan, meminta dan cetak surat kepada editor, selenggarakan konteks, pastikan staf senior menerima dan membacakan newsletter, dan minta komen dari mereka. Editing newsletter refers to review, revising, and preparing content for publication in newsletter format. It involves ensuring that the article and information included in the newsletter are accurate, precise, and engaging for the intended audience. Pengedit newsletter adalah proses meninjau, merevisi, dan mempersiapkan konten untuk publikasi dalam format newsletter. Ini mencakup memastikan bahwa artikel dan informasi yang dimuat dalam newsletter akurat, tepat, dan menarik bagi audiens yang dituju. Critical step in the development of newsletter institution. Yang pertama itu plan well in advance. Yang kedua itu emphasize what is interesting and important. Dan yang ketiga itu edit quickly. Dan yang keempat ada capture the reader's attention. Yang kelima ada give the readers a chance to talk back. Dan yang terakhir ada provide basic information. Interviewing for information. Wawancara yang baik adalah percakapan yang ramah dan santai antara pewawancara dan narasumber. Sebelum wawancara, persiapan penting dengan membaca dan melakukan penelitian tentang topik yang akan dibahas, serta membuat daftar pertanyaan atau topik untuk mengarahkan percakapan saat wawancara. Dengarkan dengan baik, jangan mengganggu, dan dorong narasumber untuk membicarakan lebih bebas. Setelah selesai, segera tulis cerita berdasarkan informasi yang didapatkan dan periksa fakta-fakta yang diberikan oleh narasumber. Before the interview, several preparation need attention for the discussion. Sebelum wawancara, ada beberapa persiapan yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan wawancara, yaitu be sure about the reason for the interview, arrange the meeting in advance, dan to background research, dan terakhir itu prepare a list of questions in advance. During the
interview, several things need to be considered to achieve the interview objective. Saat wawancara berlangsung, ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan wawancara, yaitu yang pertama ada make a good impression, dan yang kedua ada make a good impression, membuat kesan yang baik. Contohnya tuh tiba tepat waktu, berpakaian sesuai, bersikap santai dan ramah. Dan yang kedua adalah listen, mendengarkan dengan sesama saat orang yang diwawancari berbicara. Dan yang ketiga itu encourage the person who is talking, memberikan semangat kepada orang yang sedang berbicara. Dan yang keempat, keep asking question, teruslah bertanya. Dan yang kelima, be alert, waspada, perhatikan ekspresi dan bahasa tubuh orang yang diwawancarai. Dan yang keenam, take notes, ambil catatan selama wawancara. Dan yang terakhir itu, at the end say thank you and leave. Pada akhirnya ucapan terima kasih dan pergi setelah wawancara selesai. After the interview is complete, several steps need to be taken. Setelah wawancara selesai, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu read your notes at once and expand them. Baca catatan sekaligus dan perluas setelah wawancara. Dan yang kedua itu write the story as soon as possible. Tulis ceritanya sesegera mungkin, segera setelah wawancara. Dan yang ketiga itu use question carefully. Quotation carefully, gunakan kutipan dengan hati-hati saat menulis cerita. Dan yang terakhir itu check the fact. Periksa fakta yang telah ditulis. Dan yang terakhir adalah interview using mail or telepon. Wawancara menggunakan surat atau telepon. Menggunakan surat atau telepon untuk wawancara jarang memberikan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan wawancara tatap muka. Dalam wawancara melalui surat, pertanyaan harus dirumuskan dengan sangat hati-hati karena tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kedua kalinya. Jika maknanya tidak jelas atau jawabannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam wawancara telepon, sebaiknya menelpon terlebih dahulu dan membuat janji agar orang diwawancarai memiliki waktu untuk berbicara dengan lebih santai dan merencanakan apa yang ingin mereka katakan. Okay, the next material will be delivered by Ara. Oke, selanjutnya pembahasan tentang planning folder. Folder ini disebut juga dengan istilah pamflet atau brosur. Lembar kertas yang digunakan ialah ukuran A4 atau 8, 1,5 kali 11 inci, dan lembar tersebut dilipat 2 kali untuk membentuk folder. Meskipun demikian, folder ini bisa memiliki berbagai ukuran yang lebih besar atau lebih kecil, dan bisa dilipat 3 atau 4 kali, tergantung pada kebutuhannya. Folder ini juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti promosi, penyuluhan, atau menyajikan informasi singkat. Next. A folder may carry many kind of message. For example, a folder may mengajak pembaca untuk bergabung dengan sebuah organisasi. Bisa juga menceritakan kepada pembaca tentang sebuah institusi yang akan mereka kunjungi. Bisa juga memberikan saran kepada pembaca tentang cara mencegah gigi berlubang. Folder semacam ini memberikan tips dan informasi tentang bagaimana merawat kesehatan. Juga bisa memberikan petunjuk kepada pembaca tentang cara terbaik menyiapkan tanah untuk bercocok tanam. Folder ini juga bisa menemukan paduan tentang bagaimana menyiapkan untuk menanam tanaman sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Bisa juga mengingatkan pembaca tentang bahaya merokok dan memberitahu pembaca tentang publikasi yang mereka dapatkan. Dan juga bisa menjelaskan kepada pembaca keunggulan dari varietas tanaman baru. Biasanya digunakan untuk mempromosikan tanaman baru kepada para petani atau pecinta berkebun, dengan menjelaskan mengapa varietas tanaman tersebut istimewa dan bagus. Next slide.
Dalam setiap kasus, folder dapat melakukan hal berikut dalam ruang yang terbatas dan dengan sedikit kata atau gambar. Dari personal, folder tersebut ditujukan untuk satu pembaca secara khusus. Biasanya berfokus pada pesan yang relevan dan berguna bagi pembaca tersebut. Untuk fokus, pesan dalam folder terbatas pada satu pesan yang jelas dan tidak terlalu berbelit-belit. Yang atraktif, folder ini didesain bisa agar menarik perhatian pembaca dengan cepat. Simple, pesan dalam folder harus mudah dipahami dengan sekali membaca. Secara ringkasnya, folder tersebut tidak mengandung kata-kata yang tidak perlu atau ide yang tidak relevan. Informasinya harus ke inti pesannya. Dan informatif, folder itu harus menginstruksikan tindakan yang harus diambil oleh pembaca setelah membaca pesan tersebut. Next slide is talking about cover. Dalam tujuan utama dari cover ini untuk menarik perhatian pembaca. Ini dapat dicapai dengan menulis judul yang mencerminkan pesan utama dari publikasi secara singkat. Judul harus dirancang sedemikian rupa hingga mampu menarik minat pembaca dan membuat mereka ingin membuka folder tersebut. Next slide. There are first panel. Dari first panel ini, kesempatan pertama untuk menjelaskan manfaat dari subjek folder dalam kaitannya dengan pembaca. Dimaksudkan untuk menangkap perhatian pembaca dan memberikan pemahaman awal tentang mengapa informasi dalam folder tersebut tuh penting atau relevan bagi mereka. Yang kedua itu ada letter panel. Di sini perencanaan folder mengacu pada bagian folder yang mengikuti first panel. Bagian ini memberikan panduan lebih lanjut tentang penyampaian informasi dalam folder. Dalam penjelasan letter panel itu ada continue relating information as much as possible to the reader interest. Yang kedua itu ada if the folder is about organization, explain what is doing and what is have achieved and what is offer and as simply as possible. Di avoid jargon ya. And then talk about individual people. People like to read about people. And then explain the work being done by one of your researcher. And the next slide is designing a folder. Membuat folder itu memiliki kemiripan dengan publikasi lain. Gunakan jenis huruf yang cukup besar agar mudah dibaca. Jangan takut untuk mengosongkan beberapa ruang. Folder yang penuh akan terlihat sulit dibaca. Ini membuat tidak menarik. Sejajarkan jenis huruf di bagian atas panel. Cobalah untuk membuat setiap panel menjadi satu unit yang lengkap. Jangan biarkan jenis huruf melintasi lipatan. Jadikan setiap panel sebagai unit tipografi yang terpisah. Jangan khawatir jika panel tidak memiliki panjang yang sama persis di bagian bawah. Gunakan judul atau simbol untuk memecah teks. The next slide is illustration. Penggunaan ilustrasi dalam merencanakan folder. Ilustrasi itu adalah elemen visual yang dapat menambahkan dampak dan efektivitas folder. Yang pertama itu illustration add impact. Penggunaan ilustrasi itu dapat membuat pesan yang disampaikan lebih kuat dan menarik.